Selamat pagi teman-teman, kita berjumpa lagi dalam video pembelajaran online masih tentang bagaimana membangun leadership skills, high impact leadership skills ya. Jadi dalam video sebelumnya kita sudah bicara mengenai bagaimana Anda sebagai seorang leader harus menjadi vision creator ya, menjadi pencipta visi dan sasaran goals yang spesifik, yang challenging, yang mampu memberikan inspirasi kepada semua anak buah Anda dan kemudian dimonitor secara konsisten. Nah, dalam video berikutnya ini kita akan bicara mengenai peran leader, Anda sebagai leader, sebagai team builder, ya, team builder, pembangun tim, ya. Jadi ada sebuah pepatah mengatakan bersatu kita runtuh, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, Mas ya. Bukan bercerai kita kawin lagi, Mas ya, tapi bercerai kita runtuh. Jadi kita harus membangun tim yang kuat, yang kohesif, ya, kekuatan tim, ya. Jadi mari coba saya tampilkan ini ya di slide berikut ini ya, di slide 20 ada gambar mengenai peran leader sebagai team builder ya. Jadi memang ada dua elemen itu Mas, task sama people, sama seperti yang tadi saya sampaikan ya. Sebagai seorang people Anda harus menjaga semangat tim, ada sense of fun and enjoyment gitu ya, kerja sambil bergembira, bahagia, komunikasinya terbuka, jujur, saling membantu ya, tidak saling menjatuhkan. Itu peran Anda. Sementara dalam task, Anda perannya adalah menetapkan sasaran yang jelas, indikator kinerjanya terukur, dan juga aturan atau rule of job yang jelas, job desk yang jelas. Jadi dari dua elemen itulah Anda kemudian bisa mengembangkan peran Anda sebagai seorang tim builder yang tangguh. Ya, jadi mari coba kita petakan beberapa inisiatif yang layak Anda lakukan supaya Anda menjadi tim builder yang tangguh. Ya. Di dalam slide berikutnya ini, di slide 21, saya bercerita mengenai bagaimana Anda harus bisa mempererat spirit kebersamaan tim. Ya. Salah satu cara yang layak dilakukan adalah dengan melakukan tim fun activity secara reguler, di mana setiap orang bisa menjalin kebersamaan secara informal dan fun. Jadi kadang-kadang memang sesekali ya, mungkin 2 bulan sekali atau sebulan sekali Anda outing bersama dengan anggota tim Anda. Kemana lah, ke Bandung atau ke Raja Ampat gitu ya, mungkin setahun sekali ya, jauh ya. Atau ke Bali ya, atau mungkin sekedar ke Kota Tua gitu ya, di daerah Glodok sana gitu ya. Jadi kenapa itu penting? Karena bisa membangun interaksi yang fun, yang informal gitu Mas ya. Jadi outing itu penting ya, outing pergi bersama untuk menjalin kebersamaan ya. Nah, saya nggak tahu apakah selama ini Anda pernah melakukan itu atau tidak, ya sering atau tidak, atau jarang sama sekali ya. Ya sesekali Anda lakukanlah, itu bisa mempererat kerjasama tim Anda ya Mas ya, outing itu. Atau nonton bersama ya, nonton bioskop gitu ya. Itu nobar gitu ya. Film-film yang bagus bisa Anda kemudian pelajari. Itu memberikan sense of togetherness ya. Dan interaksi-interaksi informal seperti itu kadang-kadang yang membuat karyawan Anda atau tim Anda menjadi lebih betah kerja di perusahaan Anda. Ya, kebersamaan, persahabatan seperti itu mengakar Mas. Ya. Apalagi kalau semua anggota tim Anda orang-orangnya gokil gitu ya, cool, gokil gitu ya, friendly, itu bisa saling ini Mas, saling menyemangati. Dan cara-cara seperti itu kadang-kadang membuat tim Anda menjadi sebuah jalinan persahabatan yang kokoh. Ya, dan persahabatan itu penting ya. Berbagai studi ilmiah menunjukkan persahabatan di kantor itu sangat punya peran terhadap kebahagiaan karyawan. Kalau dia bisa menemukan teman-teman yang gokil, yang keren, yang cool, dia akan merasa enjoy dengan pekerjaannya. Itu yang pertama Mas. Yang di slide berikutnya adalah Anda mendorong penyelesaian tugas secara kelompok ya. Jadi Anda terbuka untuk konsultasi jika terjadi permasalahan. Ya, jadikan pedoman bahwa kapanpun karyawan membawa permasalahannya kepada Anda, mereka juga mesti membawa setidaknya satu alternatif solusi. Nah ini penting ini Mas, ya. Jadi Anda harus mendidik karyawan Anda, mendidik anak buah Anda, menciptakan tradisi supaya kalau ada masalah dalam kinerja tim Anda, bawahan Anda tidak hanya datang ke tempat Anda curhat dan kemudian minta solusi. Itu sering terjadi itu Mas. Anda sebagai tim leadernya pusing ya. Itu sering itu, CEO juga kadang-kadang mengeluh sama saya, Pak Yudi, manajer-manajer saya itu kalau ada problem datang ke meja saya dan kemudian curhat dan mereka tidak bawa solusi apapun. Jadi sayanya yang memikirkan solusinya itu kan annoying Mas ya, kurang pas
Jadi Anda harus mendidik tim Andanya sendiri ya, Andanya sendiri sebagai seorang tim leader. Kalau Anda komplain atau curhat ke atasan Anda manajer misalnya, atau curhat ke GM atau ke CEO Anda, ya Andanya juga harus come up dengan solusi. Ini loh Pak, tantangannya, bilangnya pun jangan masalah Mas. Ini loh Pak, challenges-nya, ini solusi saya, ada 2 solusi. Yang solusi A seperti ini, solusi B seperti ini. Silakan Bapak Direktur memutuskan. Nah, itu kan direkturnya jadi senang Mas. Anda sudah menyodorkan solusi, apa pro kontranya dari 2 solusi itu, dan kemudian tinggal CEO-nya ngasih decision. Itu luar biasa Mas. Ya, jangan hanya datang ke meja CEO, ini masalahnya seperti ini Pak, apa yang harus saya lakukan. Itu bukan manajer yang tangguh, bukan leader yang hebat. Sama Mas Anda, sama anak buah Anda harus mendidik supaya anak buah Anda ketika punya problem mengadu ke meja Anda, ya, curhat ke Anda. Jangan hanya komplain atau hanya ngasih problem, mereka juga harus dipaksa membawa satu solusi. Ya. Jadi selalu datang ke meja Anda itu sudah dengan solusi, kalau bisa 2, dan dua-duanya sudah dielaborasi, itu kan indah Mas. Kerja Anda menjadi lebih ringan. Ya. Jadi anak buah Anda dididik untuk menjadi lebih solution based, bukan problem based. Ya. Datang ke kantor dengan problem, ke meja Anda dengan problem, itu kan bikin pushing gitu Mas ya. Harus solution based Mas, fokus pada solusi. Jadi itu Mas ya, Anda harus mendidik itu juga. Tradisikan rule dalam tim Anda bahwa kalau datang ke meja saya untuk komplain, untuk diskusi, tolong Anda sudah come up dengan minimal 1 solusi, syukur 2 solusi. Ya. Jadi seperti itu Mas. Ya, yang kedua. Nah, yang ketiga ini setia kepada anggota tim. Ya, di slide 23 ya. Jadilah suara untuk tim Anda di hadapan manajemen. Berikan penghargaan kepada tim Anda untuk setiap pencapaian dan pastikan bahwa sukses tim ini diketahui oleh pihak manajemen. Nah ini Mas ya, ini luar biasa ini Mas ya. Jadi jangan pernah sekalipun Anda itu mengambil kredit dari tim Anda ya. Itu kurang bagus Mas ya. Tim Anda yang kerja keras, Anda yang dapat pujian, itu merobohkan motivasi kerja tim Mas ya. Jadi kalau bisa Anda selalu mengatakan bahwa ini adalah hasil kerja tim, hasil kerja bersama. Bahkan kalau perlu anak buah Anda yang dikasih apresiasi ya. Andanya di belakang layar. Bukan Andanya yang cari muka kepada atasan Anda ya. Padahal yang kerja anak buah Anda. No. Ya. Jadi Anda harus celebrate together. Ya, celebrate. Ya tadi kalau bisa outing ya. Kemana lah, ke rumah makan yang enak ya. Ke steak gitu ya. Anda yang bayarin gitu ya, traktir ya, sesekali lah ya. Celebrate together, itu penting itu Mas ya. Celebrate small wins atau quick wins itu membangkitkan sense of togetherness. Dan selalu pastikan bahwa top manajemen Anda mengetahui bahwa itu hasil kerja tim, bukan hanya hasil kerja Anda. Ya, jadi anggota tim Anda juga merasa diapresiasi. Apalagi kalau Anda kemudian memberikan pujian khusus yang menepuk punggung atau menepuk pundak anak buah Anda. Well done, ya, good job. Ya. Itu luar biasa Mas. Ya. Pernah nggak Anda menepuk pundak anak buah Anda Mas? Ingat-ingat, pernah nggak Anda menepuk pundak anak buah Anda? Well done, good job. Bilang kayak gitu, pernah nggak Mas Anda? Kalau nggak pernah, besok lakukan Mas ya. Besok lakukan. Ya. Anda datangi ya, ruang kerja anak buah Anda, dibilang ditepuk gitu ya pundaknya. Terima kasih. Ya, I really appreciate your great job gitu ya. Itu anak buah Anda akan merasa dihargai dan itu kadang-kadang memorable. Ya. Apalagi kalau kemudian Anda ngasih hadiah sarung lagi ya, cap gajah duduk lagi Mas ya, sarung cap gajah duduk ya, atau mau kena kalau anak buah Anda muslimah ya, kasih mau kena. Itu memorable ya. Jadi setia kepada anggota tim Anda Mas ya, jangan mengambil kredit dari anak buah Anda. Anda harus celebrate together. Ya, indah itu ya. Jadi kohesif istilahnya itu, mempererat persaudaraan, mempererat jalinan tim. Nah yang berikutnya nomor 24 di slide 24 ya. Jadi Anda membantu anggota Anda untuk belajar dari persoalan mereka yang dihadapi ya. Jadikan temukan apa yang diperoleh dari cara mereka mengerjakan hal yang terbaik. Jadikan proses delegasi sebagai media pembelajaran ya. Jadi intinya ini Anda mendidik karyawan Anda juga Mas ya. Jadi cara-cara yang terbaik mereka lakukan, pelajaran-pelajaran yang dihadapi, pengalaman-pengalaman mereka itu diserap. Ya, Anda mendelegasikan tugas itu kan juga pengayaan tugas ya, memperkaya kompetensi anak buah Anda. Jadi kalau ada usulan dari anak buah Anda mengenai proses kerja yang terbaik ya, itu bisa diadopsi dan kemudian disebarkan kepada orang lain.
namanya replikasi kesuksesan, mengkloning keberhasilan. Ya. Anak buah Anda yang bagus, ya kalau bisa dikloning mas, sehingga semua anak buah Anda, misalnya 7 atau 5, 4-4-nya juga sebagus yang si A ini. Mr. Alec misalnya namanya, Alec ini bagus kerjanya. Jadi cloning, ya, di modeling, diekstrak pengalaman-pengalaman si Alec ini, keterampilannya, kemudian ditransfer kepada 4 orang lainnya. Anda sebagai fasilitatornya. Ya, jadi saling menukar pikiran. Sebaliknya mungkin si B, si Budi punya keahlian di bidang ini, ya saling sharing. Jadi Anda sebagai fasilitator. Jadi bagaimana 5 anak buah Anda itu saling melakukan knowledge exchange, tukar-menukar pengalaman dan pengetahuan, mas. Itu kan luar biasa. Anda sebagai fasilitatornya. Anda akan tumbuh menjadi great team, dream team, tim impian. Ya. Jadi seperti itu, mas. Nah, kemudian di slide berikutnya ini adalah di slide nomor 25, mas ya. Anda bisa baca itu, peduli kepada anggota Anda, ya. Bangunlah pembicaraan informal dengan setiap anggota tim jika ada kesempatan. Sapalah karyawan dengan memanggil namanya ketika Anda bertemu pertama setiap pagi ya. Berpikirlah positif, berikan harapan yang kuat. Ya ini mas, luar biasa mas ya. Jadi kalau bisa ngobrol ya, saya tadi cerita saya pernah punya atasan namanya Ibu Heni, cantik, wise dan smart. Dan dia suka ngajak ngobrol, ya, menyapa dengan informal. Pagi-pagi bikin teh bersama gitu, setelah itu ngobrol, itu very wonderful mas. Ya, kita minum cappuccino bersama, cappuccino karamel, frappuccino karamel, ya. Bukan Indo Cafe yang murahan itu mas, itu murahan itu jangkring gitu, ya. Jadi harus yang kopi asli, kopi Aceh dicampur sama susu gitu ya. Jadi enak. Sambil minum ngobrol ya, Ibu Heni sebagai atasan saya ngobrol informal, menyapa nama saya setiap pagi, halo Yodia, selamat pagi, good morning, great people gitu ya. Anda harus seperti itu mas, menyapa seperti itu, jangan datang ya diam saja, Anda terus ke ruang Anda yang tertutup lagi ruangan Anda, pintunya ditutup. Jadi seolah-olah ada gap antara anak Anda dengan anak buah Anda. Tidak pernah bersengkrama, ya menjaga jarak, jaim, jaga image, itu tidak wise, tidak menarik. Anda akan menjadi seorang sosok yang dingin, yang cool, yang angkuh, yang agak arogan. Atasan bawahan Anda segan kalau mau ketemu Anda. Sebaiknya jangan seperti itu mas ya. Dan tadi yang terakhir, berpikirlah positif, nanti kita akan elaborasi ya. Jadi kalau bisa tanamkan prasangka positif di kepala Anda mengenai anak buah Anda. Karena prasangka Anda itu ternyata punya punya dampak mas. Prasangka Anda itu punya dampak terhadap kinerja anak buah Anda. Kalau prasangka Anda negatif, ya kinerja anak buah Anda akan negatif. Sebaliknya kalau prasangka Anda positif, sehat, kuat, insya Allah kinerja anak buah Anda juga akan menjadi sehat, kuat, dan positif. Jadi prasangka itu menular mas. Jadi energi prasangka Anda itu menular. Jadi itu mas ya, sebagai seorang team builder Anda harus bisa peduli, care sama anak buah Anda. Kemudian mempererat spirit tadi ya, outing kadang-kadang. Kemudian mendidik karyawan Anda, anak buah Anda untuk come up dengan solution based, bukan problem based. Datang ke meja Anda kok problem, nggak pernah rampung-rampung. Solusinya kan gitu mas ya. Kemudian setia, ya, jangan hanya cari muka, mengorbankan anak buah Anda, itu disaster. Kemudian membantu mengkloning, melakukan pertukaran pengalaman di antara anak buah Anda, mengekstrak pengetahuan, ya, Anda sebagai fasilitatornya, sebagai learning fasilitator, anak buah Anda saling mengkloning kecerdasannya, itu kan luar biasa. Jadi 1 tambah 1 bukan lagi 2, tapi 1 tambah 1, 4 atau 5, itu namanya sinergi mas. Gabungan dari 1 tambah 1 lebih besar dibanding kalau satu-satunya itu kerja sendiri ya. 1 tambah 1 harus 5, multiplier effect. Jadi itu mas ya. Nah di dalam slide 26 ini ya saya tampilkan di depan Anda ini ada tugas membangun tim spirit ya. Jadi tolong Anda uraikan mas ya, rencana Anda, aktivitas konkret apa yang akan Anda lakukan dalam minggu atau bulan ini untuk meningkatkan tim spirit ya. Tolong Anda wujudkan itu mas, Anda tuliskan Anda mau ngajak outing, atau ngajak kumpul bersama, pengajian bersama, atau mungkin sekedar bilang say hello, good morning, atau bikinkan kopi. Ya. Anak atasan yang hebat itu sesekali surprising ya, membikinkan kopi ke anak buahnya. Luar biasa itu, pas anak buah Anda ulang tahun,
Nggak usah dikasih hadiah, Anda cukup bikinkan kopi pagi itu. Wonderful. Saya yakin anak buah Anda akan mengenang itu sampai bertahun-tahun ke depan. Anyway, jadi apapun ya tugas konkret Anda, aktivitas konkret Anda untuk membuat Anda menjadi lebih erat persahabatannya, teamwork-nya dengan anggota Anda. Ya. Aktivitas apa? Anda tuliskan, kemudian wujudkan itu. Ya, jadi aplikasikan. Terima kasih, kita akan beranjak ke video berikutnya setelah sesi ini. Selamat pagi.